Lantas kenapa ada kita dengar atau ditemukan telur lobster rontok? Apakah ada di antara sahabat pernah menemukan kondisi yang sama? Inilah tips dari sahabat R2, zona budidaya lobster air tawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk semua sahabat YouTube dan sahabat budidaya lobster air tawar. Selamat datang di channel sahabat R2, zona budidaya lobster air tawar. Di sini kita berbagi jurus sukses budidaya lobster air tawar dan cara budidaya lobster air tawar di rumah. Sahabat budidaya lobster air tawar ini, meskipun sebagian kalangan menyebutkan terbilang sangat mudah, namun tetap perlu telaten mengurusinya. Salah satunya saat memasuki masa-masa lobster betina bertelur. Nah sahabat, pada video sebelumnya sudah sempat kita bahas juga ya, bahwa lobster air tawar betina normalnya ketika telah memasuki usia 4 bulan ke atas sudah masuk dalam kategori subur dan siap untuk proses kawin dan kemudian bertelur. Kecenderungan hewan-hewan yang bertelur pada umumnya akan membutuhkan waktu mengerami telur-telurnya sampai menetas, termasuk dengan lobster air tawar. Lobster air tawar ini yang betina akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bersembunyi di shelter-shelter yang ada. Tujuannya agar telur-telurnya bisa terjaga dengan aman sampai menetas dan terhindar dari gangguan lobster lainnya atau gangguan luar. Lantas kenapa ada kita dengar atau ditemukan telur lobster rontok? Apakah ada di antara sahabat pernah menemukan kondisi yang sama? Inilah tips dari sahabat R2, zona budidaya lobster air tawar. Oh ya, sebelum kita lanjut seperti biasa kami mohon dukungannya untuk tekan atau klik subscribe agar channel ini makin bertumbuh memberi manfaat untuk kita semua. Baik sahabat, inilah di antara solusi mengatasi telur lobster rontok. Baik sahabat, kita jelaskan satu persatu solusi agar telur-telur lobster tidak rontok. Pertama, lobster betina ketika memasuki masa bertelur akan cenderung bersifat agresif. Tujuan utamanya untuk melindungi telur-telurnya. Karena sifatnya yang agresif itu, ada baiknya lobster yang bertelur dipisahkan ke wadah yang berbeda. Wadah luas ataupun kecil tidak masalah. Yang terutama tidak ada gangguan. Oh ya, seperti biasa jangan sampai terpapar matahari langsung. Kedua, selama masa pengeraman, lobster betina membutuhkan suhu yang cukup hangat. Selain shelter yang sudah ada, jika sahabat menggunakan wadah yang memungkinkan untuk ditutup, maka tutuplah wadah tempat lobster bertelur dengan menyisakan sedikit saja udara. Ketinggian air untuk lobster bertelur cukup seukuran badannya atau tubuhnya, atau patokannya ketika lobster menegakkan kepalanya, kepala lobster tidak tenggelam dalam air. Ketiga, lobster yang sudah dalam masa bertelur ini tidak lagi membutuhkan air pancur atau gemericik dari air pompa, sehingga sahabat tidak perlu menyambungkan instalasi air ke wadah lobster yang bertelur. Selanjutnya yang keempat, jangan mengganti air di wadah lobster bertelur. Bersihkan saja sisa makanan jika ditemukan. Kondisi air yang tidak lagi bening tidak jadi masalah. Yang penting sisa makanan harus selalu diawasi.
Jika sisa makanan tidak dibereskan, ini yang menjadi salah satu penyebab telur-telurnya seperti berjamur dan gagal proses menjadi burayak. Yang kelima, pada masa bertelur, lobster betina tetap keluar dari shelter sesekali dalam durasi yang tidak begitu lama. Dan paling banyak atau paling sering di malam hari. Keenam, ini juga penting diperhatikan ya sahabat, lobster bertelur jangan sering-sering ditengok atau disentuh apalagi dipegang. Sebenarnya nggak bisa diganggu ya, sebaiknya jangan diganggu lobster ini karena kebutuhan konten buat sahabat. Kita coba lihat dulu ya lobsternya ya. Ya, nih lobsternya yang sedang bertelur ya, ada 1 ekor tuh, rasa terganggu dia. Ya, itu lobster yang sedang bertelur. Ini kemarin tempat lobster bertelur juga, indukannya udah keluar, udah selesai. Di sini anakan yang kemarin udah pada netas ya. Tuh lihat ya, anakannya ini baru usia 1 minggu. Dan ini juga anakan yang sudah pada netas. Oke sahabat budidaya lobster air tawar, itulah beberapa poin penting dalam menangani lobster betina yang bertelur agar tidak ditemukan lagi telur-telur lobster rontok. Baiklah sahabat, sampai di sini dulu tips dari channel Sahabat Air2 zona budidaya lobster air tawar. Semoga bermanfaat, dan sebelum berpisah tak lupa kami ingatkan untuk sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Karena dukungan sahabat sangat membantu channel ini untuk berkembang dan bertumbuh, memberikan manfaat bagi sesama. Terakhir, salam hangat, genggam erat untuk semua sahabat. Mari selalu menebar manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.